Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya serta taufiknya kita dapat berkumpul dalam keadaan Islam dan juga sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa pula, marilah kita panjatkan, yaitu kita sanjungkan kepada Nabiullah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka ta'aruf, pepatah mengatakan. Maka dari itu, marilah kita perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Naura Zikra Aulia dari Forum Studi Pengembangan Islam FSPI Universitas Lampung. Jadi di sini aku mau sharing sedikit ilmu aku, yaitu tentang fokus terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman, di riuhnya perkembangan zaman, seringkali kita itu fokus terhadap penilaian orang lain. Kita gak fokus kepada goals yang bakal kita improve, yang bakal kita achieve ke depannya gitu. Padahal kalau kita fokus terhadap penilaian orang lain, itu berakibat buruk ke diri kita sendiri. Karena hal-hal negatif itulah yang masuk ke dalam diri kita, sehingganya kita sulit untuk mengambil atau meng-achieve goals kita di kemudian hari gitu. Jadi kalau kata pepatah, dunia itu sementara dan akhirat itu selamanya. Jadi ibaratnya dunia itu adalah rumah singgah. Itu benar banget teman-teman. Jadi kita tahu dunia itu sementara, bahwa kita itu nggak boleh terlalu fokus terhadap penilaian orang lain. Kita juga berhak menjadi diri kita sendiri. Kita itu adalah aktor di dalam kehidupan diri kita. Bukan orang lain, orang asing yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kata orang barat bilang, hidup itu kayak naik balon udara gitu. Kalau misalnya ada pemberat, balon itu nggak bisa terbang untuk mengeksplor langit-langit yang ada di atas sana. Apa sih pemberatnya? Jadi contoh-contoh pemberatnya itu kayak kita tuh terlalu fokus terhadap penilaian orang lain. Kita tuh banyak sekali hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam diri kita. Kita tuh terlalu dipenuhi oleh label-label negatif penilaian orang lain, dan juga iri, dengki itu juga masuk ke dalam pemberat hidup kita gitu. Jadi dalam surat Yunus ayat 44, Allah Subhanahu, yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak sedikit pun menzolimi manusia, tapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi maksud dari ayat ini adalah kita tuh jangan selalu ke distract oleh orang lain. Penilaian kita objektif atau oportunis. Jadi kayak misalnya ibadah, kita sedekah, itu tuh adalah hal yang kita butuhkan gitu, bukan orang lain. Jadi tetap fokus kepada diri kita. Jadi ada satu cerita yang dimana itu cerita tentang ayah, anak, dan juga hewan peliharanya, yaitu keledai. Jadi ceritanya ayah ini tidak ada uang, dia itu ingin menjual keledainya. Jadi pada suatu saat anaknya itu menaiki keledainya dan ayahnya itu menuntunnya. Sampailah di segerombolan orang, segerombolan orang tuh bilang, kalau misalnya anaknya ini adalah anak yang durhaka. Kenapa anak yang durhaka? Karena dia itu tidak berbakti kepada ayahnya. Karena ayahnya yang menuntun, si anak malah naik ke atas hewan peliharaan itu tersebut. Jadi karena penilaian orang lain, akhirnya gantianlah ayahnya yang naik keledai tersebut dan anaknya itu yang menuntunnya. Dan setelah mereka jalan, mereka menemui segerombolan orang lagi. Setelah mereka menemui segerombolan orang lagi, segerombolan orang itu berkata kepada mereka, penilaian lagi gitu kan. Jadi mereka ngomong kalau misalnya ayahnya ini tidak punya hak asasi terhadap anaknya. Kenapa? Karena anaknya yang nuntun, ayahnya yang menunggangi hewan tersebut gitu. Jadi disitulah
ketika ayahnya sudah naik, anaknya sudah naik, akhirnya mereka berdua itu naik bareng-bareng ke atas keledai tersebut. Pas naik ke atas keledai tersebut, mereka ketemu lagi dengan segerombolan orang. Dan segerombolan orang itu bilang kepada mereka bahwa mereka ini adalah dua orang yang bodoh karena ada hewan peliharaan, kenapa tidak ditunggangi seperti itu. Selanjutnya mereka tetap terus melanjutkan perjalanan tapi mereka tetap mendengarkan penilaian-penilaian orang lain. Sampai kepada akhirnya anak dan ayahnya itu menggendong keledai tersebut. Karena sakingnya mereka itu terlalu terpaku pada penilaian orang lain gitu. Dan jadi teman-teman, dari cerita ini kita tuh tahu bahwa kita itu jangan terlalu fokus pada penilaian orang lain, fokus kepada aib kita sendiri, fokus kepada kekurangan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita itu ada beberapa orang yang boleh membuat kita sedih. Jadi yang boleh membuat kita sedih adalah yang pertama orang tua kita, yang kedua guru-guru kita, dan yang ketiga adalah teman-teman yang senantiasa mengajak kebaikan. Itu adalah orang-orang yang berhak membuat sedih. Yang lainnya itu tidak boleh berhak membuat kita sedih karena ini hidup kita, diri kita sendiri berbeda dengan keegoisan ya teman-teman. Jadi di sini kita tetap fokus kepada diri kita sendiri. Gitu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dimana Imam Ghazali itu mengatakan kalau kita cinta sama diri sendiri itu sama aja kita menyelamatkan diri dari azab Allah. Karena ketika kita cinta kepada diri kita sendiri, kita mencintai kekurangan kita. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan penilaian orang lain tentang sesama manusia itu tidak ada artinya gitu. Karena kita sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Ada 5 keindahan untuk menyayangi diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah afirmasi positif. Afirmasi positif ke dalam diri kita sendiri kayak misalnya kita bangun tidur, terus kita mengucapkan saya bersyukur saya bisa hidup, saya bersyukur saya akan menjalani hari ini dengan penuh bahagia, saya cantik, saya cerdas dan sebagainya. Pokoknya afirmasi positif karena afirmasi positif itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus yang kedua yaitu berhentilah memberi label negatif pada diri sendiri. Karena kalau kebanyakan orang itu memberikan label negatif, kita tuh bakal kepikiran kan. Tapi di situ kita mikir bahwa orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Kalau misalnya orang lain fokus kepada kekurangan kita, itu biarkan saja. Tapi kita tetap fokus kepada kekurangan diri kita sendiri gitu. Karena nantinya ketika kita fokus pada kekurangan diri kita sendiri, aku yakin bahwa goals-nya kita lebih tinggi daripada orang yang selalu mencari-cari kekurangan kita. Yang ketiga yaitu me time. Jadi me time juga itu menyayangi diri kita sendiri, self reward gitu. Terus yang keempat adalah gaya hidup yang sehat. Kayak misalnya kita rutin untuk berolahraga dan juga kita makan makanan yang sehat, makan sayuran yang bergizi gitu. Dan yang terakhir adalah kita menjauhi pikiran atau menjauhi hal-hal yang negatif. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif yang udah masuk gitu ke dalam diri kita, kita mencegahnya dengan kita afirmasi positif ke dalam diri kita. Enggak, itu adalah hal yang salah gitu. Oke, mungkin sekian ilmu yang bisa aku share ke teman-teman semua. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Dan kepada Allah, aku mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.